Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum dormansi biji, yaitu ada bak kecambah yang telah berisi pasir, kemudian ada biji tomat, biji kelengkeng, biji flamboyan, cawan petri yang telah dilapisi kertas merang, ada air destilata, larutan komarin, larutan KNO3, dan kertas pasir. Perlakuan pertama, kita basahi kertas merang menggunakan larutan ekstrak tomat. Kemudian kita letakkan 10 biji ke atas cawan petri yang telah dibasahi dengan larutan. Kita letakkan 10 biji di atas kertas merang yang telah dibasahi ekstrak larutan tomat. Perlakuan kedua, kita basahi kertas merang dengan air destilata. Kemudian kita letakkan 10 biji tomat yang sudah dicuci dengan air destilata. Perlakuan ketiga, kita basahi kertas merang dengan larutan komarin. Kemudian kita letakkan 10 biji tomat yang sudah dicuci dengan air destilata. Langkah selanjutnya yaitu kita tutup cawan petri dan kita letakkan di suhu kamar dan diamati persentase perkecambahan setiap hari selama 1 minggu. Selanjutnya kita kikir biji kelengkeng menggunakan kertas pasir, yaitu dekat embrio. Begini penampakan dari pengikiran yang dekat dengan embrio. Kemudian ada pengikiran dengan jarak 90 derajat dengan embrio. Kemudian pengikiran dengan jarak 180 derajat dengan embrio. Dan dilakukan perlakuan yang sama pada biji flamboyan. Kemudian direndam biji flamboyan dan biji kelengkeng dengan air destilata selama 1 jam. Kemudian direndam biji flamboyan dan biji kelengkeng dengan air panas yang telah dingin. Kemudian direndam biji kelengkeng dan biji flamboyan dengan air destilata selama 1 jam, yaitu pada perlakuan 90 derajat, 180 derajat, dan yang dikikir dengan dekat embrio. Kemudian ini ada perendaman biji kelengkeng dan biji flamboyan dengan KNO3 selama kurang lebih 15 menit. Kemudian bak kecambah yang telah berisi pasir kita lembabkan dengan air. Langkah terakhir, semua biji yang telah dikikir dan direndam selama 1 jam dikecambahkan di dalam bak kecambah. Kemudian kita beri label yang dimana ada air dingin, air panas, KNO3, kemudian biji yang dikikir dengan dekat embrio tanpa dikikir,
dikikir 90 derajat dan dikikir 180 derajat. Kita tempatkan pada tempat yang gelap pada suhu ruang. Kemudian kita amati selama 1 minggu. Kita siram apabila media perkecambahannya kering. Berikut adalah hasil dari dormansi biji yang disebabkan oleh faktor-faktor kimiawi. Yang pertama kita lihat tomat yang telah dicuci dan dilembabkan dengan larutan komarin sudah berkecambah dengan jumlah kecambah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kecambah. Lalu tomat yang telah dicuci dan dilembabkan dengan air destilata juga berkecambah sebanyak 10 kecambah. Selanjutnya perlakuan biji tomat yang tidak dicuci dan dilembabkan dengan ekstrak tomat hanya berkecambah 5 biji saja. Berikut adalah hasil dari praktikum dormansi biji dengan faktor kulit biji yang keras. Bisa dilihat yang berkecambah adalah flamboyan yang dikikir 90 derajat dari embrio sudah mulai berkecambah dan dengan perlakuan direndam dengan air dingin selama 1 jam. Lalu yang berkecambah selanjutnya adalah biji flamboyan yang dikikir dengan 90 derajat dari embrio dan direndam dengan air yang sudah dididihkan. Lalu yang berkecambah selanjutnya adalah biji flamboyan yang telah dikikir 180 derajat dari embrio dan direndam dengan KNO3. Lalu biji flamboyan yang tanpa dikikir namun dilakukan perendaman dengan KNO3.